Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah hukum internasional minggu ke-6. Harapannya teman-teman masih tetap semangat menjalani kuliah online ini dan dalam keadaan sehat walafiat, baik untuk diri sendiri dan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan lanjutan di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar mengikat atau dasar hakikat mengikatnya hukum internasional itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, karena pasti jelas dalam prakteknya seringkali menemui beberapa permasalahan. Lalu bagaimana keduanya ini bisa bersinergi atau seperti apa seharusnya akan dibahas pada pertemuan kali ini. Mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama jelas mengenai teori monisme dan dualisme, hukum nasional di hadapan pengadilan internasional, dan juga hukum internasional di hadapan pengadilan nasional, serta praktek-praktek di negara-negara besar. Termasuk salah satunya bagaimana praktek di Indonesia, seperti itu. Di awal sudah saya sampaikan, materi kali ini pasti akan membahas mengenai permasalahan apa saja yang akan muncul khususnya dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Yang jelas bisa dikatakan hubungannya tidak akan baik-baik saja, seperti itu. Pertama, apakah antara HI itu hukum internasional, HN itu hukum nasional, merupakan satu kesatuan hukum atau terpisah satu sama lain? Ini menjadi pertanyaan menarik. Karena memang kalau kita melihat dari segi bahasa, tata bahasanya, jelas sangat berbeda. Hukum internasional kita tahu, orang awam juga pasti tahu, pasti berkaitan dengan hukum lintas negara. Kalau hukum nasional bisa jadi itu adalah hukum di suatu negara tertentu. Mana yang harus diutamakan bila antara keduanya mengandung konflik? Nah, ini menarik. Jadi dalam prakteknya bagaimana masyarakat internasional ini menyikapi konflik antara kedua hukum ini. Seterusnya, dapatkah HI menjadi HN dan HN itu menjadi HI? Ini menarik untuk dikaji. Itu permasalahan. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu teori monisme. Jadi teori monisme ini adalah salah satu aliran yang berkaitan dengan bagaimana mengkaji sebuah konteks antara hubungan antara HI dan HN. Menurut teori ini antara HI dan HN merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Jadi kalau misalnya kalian pahami, hukum nasional itu hanyalah salah satu bagian kecil saja. Seperti halnya kita mengkaji hukum tata negara, administrasi, perdata, pidana, hukum Islam, hukum adat, itu adalah bagian-bagian dari sebuah sistem hukum umum, seperti itu. Begitu juga hukum internasional maupun hukum nasional. HI dan HN terletak dalam satu sistem hukum, maka sangat besar sekali kemungkinan terjadi konflik antara keduanya. Jelas kalau misal kita ilustrasikan, seringkali juga selain HI dan HN muncul perdebatan. Misalnya antara hukum tata negara, hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Permasalahan misalnya mengenai kerugian sebuah negara yang dilakukan oleh BUMN. Kalau hukum tata negara jelas ketika ada sebuah kerugian negara yang itu
suatu sifat entah itu dilakukan oleh pemerintah maupun badan usaha milik negara itu sudah dianggap korupsi. Berbeda pandangan dari hukum bisnis dari ruang lingkup hukum perdata. Ketika BUMN itu menjalankan usahanya walaupun secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, ketika terjadi kerugian itu hal yang lumrah karena dalam sebuah usaha antara pendapatan, pemasukan, kerugian dan sebagainya itu adalah suatu hal yang dinamis. Begitu juga HI dan HN. Ketika ada konflik yang mengatur itu adalah HN, tapi ternyata di HI itu berkata lain, itu juga sebuah konflik. Dalam perkembangannya, aliran atau teori monisme terpecah menjadi satu, monisme primat HI, dan dua, monisme primat HN. Lalu bagaimana sebenarnya kedua teori monisme itu berbicara, akan dibahas. Jadi menurut teori monisme primat HN, HI berasal dari HN. Contohnya adalah hukum kebiasaan yang tumbuh dari praktik negara-negara. Karena HI berasal atau bersumber dari HN, maka HN kedudukannya lebih tinggi dari HI. Sehingga bila ada konflik, HN lah yang diutamakan. Meskipun aliran ini mengandung kebenaran fakta bahwa memang banyak aturan HI berasal dari praktek negara-negara, tetapi bila aliran ini diikuti akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan hubungan internasional. Ini perspektif dari sebuah konteks hubungan internasional. Untuk apa ada HI apabila dalam setiap konflik HN yang diutamakan? Adapun selanjutnya adalah aliran monisme primat HI menyatakan bahwa HN bersumber dari HI. Jadi HI kedudukannya lebih tinggi daripada HN. HI harus diutamakan bila terjadi konflik antara HI dan HN. Aliran ini memang sangat idealis dan itulah yang seharusnya terjadi jika masyarakat internasional menginginkan adanya suatu tata tertib hukum internasional. Kritik terhadap aliran ini adalah ketidaksesuaian fakta bahwa dalam realitanya HI lebih banyak bersumber pada HN, yaitu dari praktik negara. Seperti itu. Jadi tapi harus dicermati. Aliran kedua yang mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam bagian awal pembahasan bab ini adalah aliran dualisme sebenarnya. Aliran ini mengemukakan bahwa antara HI HN adalah dua sistem hukum yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaannya dimaksud adalah akan dibahas lebih lanjut seperti itu. Sekarang kita masuk ke teori dualisme. Jadi tadi saya sampaikan teori ini mengemukakan bahwa antara HI dan HN adalah dua sistem hukum yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan yang dimaksud adalah subjek dari subjeknya, subjek HI, negara-negara, sedangkan subjek HN adalah individu atau masyarakat atau warga negara. Dari sumber hukum, HI bersumber pada kehendak bersama negara, adapun HN bersumberkan pada kehendak negara atau representasi dari warga negara di suatu wilayah negara tertentu. HN memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan HI. Itu jelas dalam pembahasan sebelumnya mengenai sifat HI itu koordinatif, tidak memiliki lembaga-lembaga yang secara tegas dia bisa melakukan tindakan-tindakan dalam hal penegakan hukum seperti itu. Jadi perbedaan antara HI dan HN menurut Anzalotti juga ada beberapa hal yang akan dibahas dalam slide berikut. Sebelumnya sudah saya sampaikan terdapat perbedaan menurut Anzalotti. Perbedaan antara HI dan HN dapat ditarik dari dua prinsip fundamental. Yang pertama, HN mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara atau
State legislation harus dipatuhi, sedangkan HI mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip Pacta Sunt Servanda. Saya anggap kalian sudah tahu makna Pacta Sunt Servanda itu karena sudah mengambil hukum internasional. Hukum perdata. Karena antara HI dan HN terpisah sama sekali, merupakan dua sistem hukum yang berbeda, maka permasalahan yang muncul bukan masalah hierarki, mana yang harus diutamakan bila terjadi konflik antar keduanya, melainkan masalah transformasi. HN hanya diberlakukan setelah ditransformasi dalam HN. Demikian halnya juga untuk HI. Jadi pada prinsipnya memang kedua konteks ini menurut teori dualisme memang berbeda antara HI dan HN. Bukan masalah siapa yang lebih tinggi atau siapa yang harus lebih diutamakan, tapi bagaimana cara pemberlakuan. Misalnya ketika ingin memberlakukan HI, dia harus diratifikasi atau ditransformasi dulu menjadi HN. Begitu juga ada sebuah hukum negara. Dari praktek-praktek negara itu akan dijadikan sebuah HI, dia harus ditransformasi dulu dari HN ke HI yang sifatnya jelas itu harus ada sebuah kesepakatan antar negara-negara seperti itu. Materi berikutnya adalah hukum nasional di depan pengadilan internasional. Praktek di pengadilan internasional menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, suatu negara tidak dapat menggunakan HN-nya yang bertentangan dengan HI sebagai alasan untuk menjustifikasi pelanggaran HI yang dilakukan pada pihak lain. Yang kedua, suatu negara tidak dapat menggunakan alasan ketiadaan HN-nya untuk menjustifikasi pelanggaran HI yang dilakukan pada pihak lain. Ketiga, tanggung jawab internasional timbul hanya ketika negara gagal untuk memenuhi kewajiban internasional. Sebagai contoh, Inggris tidak dimintai pertanggungjawaban karena menolak untuk mengubah HN-nya, tetapi karena gagal untuk memberikan perlindungan pada agen-agen diplomatik yang merupakan kewajiban HI. Itu salah satu contoh tanggung jawab internasional timbul hanya ketika negara gagal memenuhi kewajiban internasional. Yang keempat, HN hanya dapat diajukan di depan pengadilan internasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional, seperti itu. Selanjutnya, nomor 5. HN dapat diajukan di depan pengadilan internasional sebagai bukti adanya praktek hukum kebiasaan internasional, karena pada prinsipnya memang HI pun bersumber dari praktek-praktek atau kebiasaan negara-negara seperti itu. HN dapat digunakan oleh pengadilan internasional dalam kasus-kasus ada pilihan hukum oleh para pihak sebelumnya atau choice of law. Jadi menjadi menarik ketika ini pembahasan akan dilanjutkan dalam mata kuliah hukum perdata internasional seperti itu. Misalnya ada perkawinan lintas negara, ada pilihan misalnya akan melakukan sebuah perceraian dan sebagainya. Ini tunduk di hukum mana seperti itu dalam penegakannya. Yang ketujuh, pengadilan internasional dapat memutus bahwa suatu HN tidak cukup memenuhi kewajiban HI. Namun demikian, pengadilan internasional tidak berhak menyatakan bahwa HN suatu negara valid or invalid. Karena hal itu adalah urusan domestik negara yang bersangkutan. Mungkin HN yang bertentangan dengan HI tersebut akan efektif di nasionalnya, tetapi tidak akan efektif di tataran internasional. Itu sebuah praktek di pengadilan internasional tentang hukum nasional di depan pengadilan internasional. Dari apa yang telah saya paparkan, tampak bahwa di pengadilan internasional memang kedudukan HI lebih superior dibanding dengan HN. Hal ini dikarenakan HN hanya dapat digunakan di depan pengadilan internasional apabila tidak bertentangan dengan HI. Hal ini terkenal dengan teori
oposabilitas. Sebagai contoh misalnya, Indonesia tidak dapat menggunakan Inpres nomor 2 tahun 1996 tentang mobil nasional saat itu untuk menjustifikasi pelanggaran prinsip MFN dalam perjanjian GATT atau WTO yang dilakukan terhadap Jepang dan Amerika di depan Dispute Settlement Body WTO. Itu salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan Indonesia. Kalian bisa searching mengenai kasus ini, khususnya dalam mobil nasional pada tahun 1996 yang berkaitan dengan Inpres nomor 2 tahun 1996. Materi selanjutnya yaitu hukum internasional di depan pengadilan nasional. Jadi status dan perlakuan terhadap hukum internasional berbeda-beda dalam praktek antara suatu negara dengan yang lain. Mayoritas negara memiliki konstitusi tertulis atau dokumen sebagai ketentuan yang fundamental bagaimana HI di depan pengadilan nasional mereka. Dalam praktek ada 2 doktrin yang diikuti negara-negara. Yaitu doktrin apa saja akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah doktrin inkorporasi atau doktrin of Incorporation yang menyatakan bahwa HI akan berlaku otomatis menjadi bagian dari HN tanpa adopsi sebelumnya. Adopsi diperlukan hanya ketika ada kebijakan yang menentukan lain. Dengan demikian, perjanjian yang sudah ditandatangani atau diratifikasi akan mengikat langsung pada warga negara setempat tanpa harus dibentuk HN-nya lebih dahulu. Doktrin ini merupakan konsekuensi logis dari teori monisme yang sudah dibahas sebelumnya yang menyatakan bahwa HI dan HN merupakan bagian dari satu sistem hukum yang lebih besar. Jadi tidak ada sekat antara HI dan HN karena memang HI dan HN itu bagian dari sebuah sistem hukum umum. Seperti itu. Yang kedua adalah doktrin transformasi atau doctrine of transformation, menyatakan bahwa HI tidak menjadi HN kecuali atau sampai diimplementasikan dalam HN lebih dulu. Sebagai contoh, jika negara A ikut dalam suatu perjanjian tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum di pengadilan nasional sampai negara A mengimplementasikan dalam HN. Setelah HI yang dimaksud ditransformasikan dalam HN, maka statusnya menjadi HN. Pengadilan dapat menggunakan sebagai sumber hukum dalam memutus suatu kasus. Doktrin transformasi ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari teori dualisme yang memandang HI dan HN sebagai 2 sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain. HI tidak dapat diterapkan di lingkup domestik kecuali jika sudah ditransformasikan dalam sistem HN. Seperti itu. Jadi kedua doktrin ini juga mencerminkan dari teori-teori sebelumnya. Teori inkorporasi itu mencerminkan monisme. Begitu juga doktrin transformasi ini itu mencerminkan dari teori dualisme yang sudah saya bahas sebelumnya. Seperti itu. Kita masuk ke praktek di beberapa negara khususnya mengenai hubungan antara HI dan HN, bahkan bagaimana pola di hadapan pengadilan masing-masing, seperti itu. Masuk ke praktek yang pertama adalah di negara Inggris. Praktek di Inggris berkaitan dengan hukum kebiasaan, menunjukkan bahwa yang pertama, hukum kebiasaan internasional akan diterapkan sebagai bagian dari hukum nasional. B. Hukum kebiasaan tersebut haruslah diformulasikan dengan kehati-hatian dan didukung bukti-bukti. Tidak tunduk pada doktrin stare decisis. Hukum kebiasaan tidak akan diterapkan bila bertentangan dengan HN yang fundamental, baik HN itu lahir lebih dahulu atau belakangan daripada hukum kebiasaan internasional tersebut. Jadi, adapun berkaitan dengan sumber HI yang berasal dari perjanjian, praktek di Inggris membedakan perjanjian tersebut ke dalam 2 golongan yang akan dibahas di berikutnya.
Sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai sumber HI yang berasal dari perjanjian. Jadi praktik di Inggris membedakan perjanjian tersebut ke dalam dua golongan, yaitu perjanjian yang membutuhkan persetujuan parlementer. Parlemen untuk bisa diterima menjadi bagian HN Inggris, dan perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan parlemen. Perjanjian yang membutuhkan persetujuan parlemen adalah perjanjian yang materinya dianggap cukup penting dan prinsip seperti masalah batas-batas wilayah, hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta keuangan. Perjanjian-perjanjian ini tidak memberikan akibat hukum di depan pengadilan Inggris sebelum diimplementasikan dalam HN. Perjanjian-perjanjian jenis ini disebut Unincorporated Treaty. Sedangkan adapun perjanjian yang bersifat teknis yang tidak begitu prinsip dapat otomatis menjadi bagian dari HN Inggris dan disebut Incorporated Treaty. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke praktek di Amerika Serikat. Jadi sama halnya dengan Inggris, Amerika Serikat juga menganut doktrin inkorporasi. Jadi undang-undang yang dibuat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres diusahakan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Namun jika kemudian sebuah undang-undang baru ternyata bertentangan dengan hukum internasional, maka yang harus dimenangkan adalah undang-undang. Seperti itu. Itu yang berlaku di Amerika Serikat. Jadi perbedaan Amerika Serikat dengan Inggris tampak jelas dalam hubungan antara perjanjian internasional dengan hukum nasional. Di Amerika Serikat perlu atau tidak pengundangan secara nasional suatu perjanjian internasional ditentukan oleh dua hal, berbeda dengan yang Inggris tadi, yaitu yang pertama apakah bertentangan dengan konstitusi. Kalau bertentangan jelas, karena di awal sebelumnya itu yang harus diutamakan adalah undang-undang atau HN, maka HI harus dikesampingkan. Dan apakah perjanjian internasional tersebut merupakan golongan self-executing treaty atau non-self-executing treaty. Seperti itu. Jadi, jika pengadilan Amerika Serikat menetapkan bahwa suatu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk golongan perjanjian internasional self-executing, maka perjanjian tersebut dianggap bagian dari hukum nasional Amerika Serikat dan tidak memerlukan pengundangan nasional. Sedangkan jika perjanjian internasional tersebut termasuk perjanjian non-self-executing, maka diperlukan pengundangan nasional. Lalu bagaimana praktek di Indonesia? Jadi memang Indonesia itu menerapkan beberapa hal yang berkaitan dengan HI yang ditransformasi ke HN. Jadi dalam segi pembuatan undang-undang, dalam membuat HN, Indonesia senantiasa memperhatikan HI yang sudah ada, baik yang bersumberkan pada hukum kebiasaan internasional ataupun perjanjian internasional. Sebagai contoh, itu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE, mengadopsi ketentuan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, merupakan implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982. Yang berikutnya adalah Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, banyak mengadopsi ketentuan dalam Statuta Roma 1998. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, banyak mengadopsi ketentuan dari GATS atau WTO. Sedangkan praktik Indonesia berkaitan dengan perjanjian internasional tidak jauh berbeda dengan praktik di negara-negara lain seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 menyebutkan perjanjian internasional menyangkut yang pertama adalah masalah
politik perdamaian dan Hankam, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, dan pinjaman dan atau hibah luar negeri. Yang kesemuanya itu apabila akan diterapkan menjadi HN memerlukan persetujuan DPR untuk pengesahannya dalam HN, mengingat pengesahan harus dalam bentuk undang-undang. Jadi di luar materi di atas, pengesahan suatu perjanjian internasional cukup dengan keputusan presiden. Dengan demikian, untuk perjanjian internasional yang mensyaratkan pengesahannya tetapi materinya bersifat prosedural dan perlu waktu singkat untuk penerapannya seperti kerjasama bidang ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayanan niaga, penghindaran pajak ganda, perlindungan PMA, dan lain-lain teknis tidak memerlukan persetujuan DPR dalam pengesahannya. Jadi ini lebih condong ke eksekutif heavy. Jadi pemerintah bisa langsung melakukan pengadopsian menjadi HN melalui keputusan presiden. Jadi meskipun demikian dalam praktek Indonesia masih ada ketidakjelasan apakah Indonesia menganut teori monisme atau dualisme, termasuk apakah suatu perjanjian internasional telah diratifikasi melalui undang-undang atau kepres ratifikasi langsung dapat diberlakukan langsung pada masyarakat Indonesia, ataukah harus dibuat aturan pelaksanaannya lebih dahulu. Ini kajian dari beberapa literatur yang saya baca dari buku-buku seperti itu. Harapannya ini materi terakhir di pertemuan 6 ini teman-teman bisa meng-cross-check atau menggali lebih dalam lagi melalui referensi-referensi baik dari referensi buku, literatur, maupun referensi dari media internet dan sebagainya yang saya yakin sudah sangat banyak tersedia. Itu saja teman-teman materi pada kali ini. Saya yakin apa yang saya sampaikan tidaklah sempurna, tidaklah lengkap, di mana memang harapannya kalian juga bisa menggalinya lebih jauh lagi, menggali lebih dalam lagi dengan kalian membaca seperti itu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.